Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aprilia, NIM channel D18037 dari Perpajakan F. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi. Sumber hutang jangka panjang dapat diperoleh melalui berbagai sumber, di antaranya adalah dari perusahaan lain, investor, maupun bank. Sumber modal berupa hutang dapat digunakan untuk proses produksi, distribusi, pemasaran, upah karyawan, research dan development, pembiayaan alat dan perawatan alat. Kewajiban jangka panjang dapat berupa utang obligasi. Perusahaan-perusahaan besar tidak dapat meminjam uang miliaran dari satu pemberi pinjaman atau kreditor. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat menerbitkan atau menjual obligasi kepada publik. Hutang hipotek. Utang hipotek yaitu suatu jenis pinjaman atau utang jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Wesel bayar jangka panjang. Wesel yang berjangka waktu minimum 30 hari, biasanya wesel jangka panjang ini ditarik antara 60-90 hari setelah diterbitkan. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 2. Penghasilan berupa hadiah undian. 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan atau bangunan. 5. Penghasilan tertentu lainnya. Pajak penghasilan atau penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek. Yang pertama, objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. B. Milik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. 3. Pemotong pajak. Penyelenggaraan Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Sekian dari saya, Rahel Aprilia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.